Dan Nabi SAW terkadang meletakkan tangan beliau yang mulia di atas kepala seorang anak kecil, fayu'raf min bainis sibyan, maka diketahui dari anak-anak kecil lain, bisa dibedakan ini anak yang kepalanya dipegang oleh Rasulullah SAW, birihiha ala ra'sih, yaitu dengan harumnya yang khas, yaitu yang tercium dari kepala anak tersebut. Ini daripada suatu karamah, suatu mu'jizah yang Allah berikan untuk memuliakan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Qala radhiyallahu ta'ala anhum ila an qala. Masih kita melanjutkan fasal yang keempat fi sifati araqihi sallallahu alaihi wasallam wa raihatuhu at-tabi'iyyah sallallahu alaihi wasallam, tentang bagaimana keringat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga tentang bagaimana harumnya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bersifat alami, di mana berkenaan tentang hal ini diriwayatkan oleh Al-Imam Asy-Sya'rani, yang mana semakna dengan hadis ini juga diriwayatkan pula oleh Al-Imam Muslim, bahwasanya disifati kana kaffuhu sallallahu alaihi wasallam alyana minal harir, disifati bahwa Rasulullah sallam itu kaffuh, telapak tangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam itu alyan minal harir, lebih lembut, lebih halus daripada sutra. Wa kanat raihatuhu ka raihati kaffil attar, dan juga raihatuh, harum daripada telapak tangannya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ka raihati kaffil attar, seperti harumnya telapak tangan daripada al-attar. Yaitu siapa al-attar? Yaitu tukang minyak wangi. Yaitu orang kalau tukang minyak wangi, kayak tadi Habib Kamil nyontohin di Condet, itu tangannya wangi-wangi karena tiap hari yang dipegang minyak wangi. Si fulan beli minyak wangi, dia tuangin, ada yang tumpah kena tangan, datang lagi satu fulan mesen minyak wangi lain, dia tuangin, kena lagi di tangannya. Tangannya attar, itu wangi luar biasa. Maka tangannya, telapak tangan Rasulullah SAW itu karaihati kafil attar, seperti layaknya telapak tangan tukang minyak wangi, saking harumnya. Dan kemudian dipertegas, kalau tadi tukang minyak wangi, wanginya karena kena minyak, namun Nabi sallallahu alaihi wasallam harumnya telapak tangan beliau, massaha sallallahu alaihi wasallam bitibin am lam yamassaha, mau Nabi sallam pakai minyak wangi nggak pakai minyak wangi, telapak beliau tetap wangi sallallahu alaihi wasallam. Wa kana yusafihur rajula, dan juga Nabi SAW disifati terkadang beliau berjabat tangan, mensalami tangan seorang laki-laki. Nah, ini juga mengisyaratkan, karena Nabi SAW sebagaimana diriwayatkan di dalam hadis, innila usafihun nisa, sesungguhnya aku tidak menjabat tangan perempuan, nggak megang tangan perempuan sallallahu alaihi wasallam. Di mana Nabi SAW yusafihur rajul, beliau menjabat tangan seorang laki-laki, fayadhallu yaumahu yajidu rihaha, maka seharian penuh itu orang nyium bau harumnya dari harumnya tangan Rasulullah SAW yang menempel di tangannya dia, yaitu selama satu hari penuh. Wa yada'u yadahu ala ra'sis sabi, dan Nabi SAW terkadang meletakkan tangan beliau yang mulia di atas kepala seorang anak kecil, fayu'raf min bainis sibyan, maka diketahui dari anak-anak kecil lain, bisa dibedakan ini anak yang kepalanya dipegang oleh Rasulullah SAW, birihiha ala ra'sih, yaitu dengan harumnya yang khas, yaitu yang tercium dari kepala anak tersebut. Nah, ini daripada suatu karamah, suatu mu'jizah yang Allah berikan untuk memuliakan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Anas, dan kemudian diriwayatkan oleh Imam Bukhari fi sahihih dari Sayyidina Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anh, ma masistu dibajan wala hariran, tidaklah aku menyentuh dibaj ataupun harir.
Di mana dibaj itu macam daripada sutra, pakaian yang terbuat dari sutra yang kualitasnya paling tinggi, itu disebut dengan dibaj, yaitu pakaian yang terbuat dari bahan sutra yang kualitasnya paling bagus, yang paling tinggi, itu disebut dibaj. Adapun harir itu juga sutra, namun secara umum mau kualitas yang tinggi atau kualitas yang rendah sekalipun, ya pokoknya sutra secara umum. Intinya tidak pernah aku memegang sutra yang jenis apapun, kualitas apapun daripada sutra alyana min kaffi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yang lebih halus daripada telapak tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya telapak tangan Nabi sallam itu jauh lebih halus daripada sutra sallallahu alaihi wasallam. Wa an Jabir ibn Samurah radhiyallahu taala anhuma, dan diriwayatkan pula dari Sayyidina Jabir ibn Samurah radhiyallahu taala anhuma, karena beliau seorang sahabat, ayahanda beliau juga seorang sahabat. Di mana hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim fi sahihih, di dalam sahihnya, di mana beliau mengatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masaha khaddah. Beliau menceritakan bahwa Nabi SAW pernah menyentuh pipi Sayyidina Jabir ibn Samurah. Nah, di mana beliau, lengkapan daripada hadis ini dicantumkan oleh Syekh Abdullah Al-Lahji, bahwasanya sallaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam salatal ula, itu aku ikut salat bersama Rasulullah SAW, yaitu salatal ula, di mana salatal ula yang dimaksud adalah salatul zuhur, itu aku ikut berjamaah salat bersama Nabi SAW salat zuhur. Tsumma kharaj, sampai selesai salat, selesai daripada zikir, ketika Nabi SAW keluar dari masjid, wa kharajtu ma'ah, maka aku keluar juga ikut bersama Rasulullah SAW. Fastaqbalahu wildan, maka ternyata pas keluar dari masjid udah disambut sama anak-anak kecil di depan masjid. Banyak anak-anak kecil di depan masjid, maka akhirnya faja'ala yamsahu khaddai ahadihim wahidan wahida, maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam memegang kedua pipi mereka anak-anak kecil tersebut satu persatu, menunjukkan rahmahnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam, kasih sayangnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Dipegangin pipinya satu persatu daripada anak-anak kecil tadi. Qala wa amma ana, kemudian Sayyidina Jabir ibn Samurah mengatakan, adapun aku famasaha khaddi, maka Nabi SAW menyentuh daripada salah satu daripada pipiku. Adapun Sayyidina Jabir wallahu a'lam, itu beliau pada saat kejadian ini berumur berapa, karena para ulama tidak ada yang mencantumkan yaitu kapan tahun kelahiran Sayyidina Jabir ibn Samurah. Namun ala kulli hal, intinya Nabi SAW kemudian menyentuh salah satu pipi dari Sayyidina Jabir ibn Samurah radhiyallahu ta'ala an, maka kemudian beliau mengatakan, qala fawajadtu liyadihi bardan wariha, maka aku mendapati daripada telapak tangannya Nabi Shallallahu alaihi wasallam barda, yaitu begitu dingin tangannya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, warihan, dan juga harum yang begitu semerbak, ka'annama akhrajaha min ju'nati attar, yang seakan-akan Nabi SAW baru mengeluarkan tangan beliau yang mulia dari ju'natil attar. Ju'nah yaitu sunduk, yaitu semacam kotak yang biasanya dia dilapisi dengan apa? Di sini dikatakan muqasyabil jild, yaitu dia seperti kotak yang kecil yang biasanya dilapisi dengan kulit di bagian luarnya, di mana itu tempat kotak biasanya tempat tukang minyak wangi nempatin daripada minyak wangi yang dia jual, yang dia bawa. Nah, itu yang disebut ju'nah, ju'natil attar, atau kotak dari tukang minyak wangi, kotak minyak wangi punyanya tukang minyak wangi. Nah, maka seakan-akan Nabi SAW itu tangannya begitu harum, seperti layaknya orang yang baru ngeluarin tangannya dari kotak minyak wangi, saking harumnya telapak tangan Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yu'raf minhu rihut thib idza aqbal, dan juga diriwayatkan bahwasanya Nabi Sallallahu alaihi wasallam yu'raf minhu rihut thib, bisa dikenali dari Nabi sallam, yaitu ada suatu wangi daripada yang khusus idza aqbal, kalau Nabi sallam datang ke satu majelis, maka bisa diketahui ini Rasulullah sallam datang, saking kecium daripada harum yang khas dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana sallallahu alaihi wasallam la yasluk tariqan
fayatba'uhu ahad. Dan juga Nabi SAW diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Al-Baihaqi wal Imam Ad-Darimi bahwasanya Sayyidina Jabir ibn Abdullah meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW tidaklah melewati satu jalan pun fayatba'uhu ahad, kemudian itu jalan ada lagi orang yang lewat berikutnya, illa arafa, kecuali akan diketahui annahu qad salakahu min tibi arfih, maka niscaya orang akan tahu bahwa sebelumnya Nabi SAW melewati jalan tersebut saking semerbaknya harum daripada Rasulullah SAW. Sebagaimana Imam Ad-Daibai juga mencantumkan hal ini, yaitu di fasal-fasal yang terakhir, wa idza marra fi tariqin urifa min tibihi annahu qad marra fi. Dan di mana Nabi SAW idza marra bi tariqin, kalau beliau sallallahu alaihi wasallam lewat satu jalan, urifa min tibih, orang bakal tahu daripada harumnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu qad marra fi, bahwa Nabi SAW barusan habis lewat daripada jalan tersebut saking harumnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa dzakara Ishaq ibn Rahawayh, dan juga disebutkan oleh Al-Imam Ishaq ibn Rahawayh, atau bisa juga dibaca Rahuyah, yaitu ahlul lughah, para ulama lughah itu lebih suka membaca Ibnu Rahawayh, namun ulama hadis yaitu lebih suka membaca Rahuyah, yaitu untuk setiap nama yang belakangnya ha, yaitu seperti Al-Imam Sibawayh, yaitu banyak kalau ulama hadis lebih suka membacanya Sibuyah. Ada Al-Imam Niftawayh, itu kalau ulama hadis lebih suka membacanya Niftuyah. Nah, itu daripada cara bacanya. Nah, jadi Al-Imam Ishaq ibn Rahawayh, di mana beliau salah satu a'immah, seorang imam, seorang faqih, ahli fikih, begitu juga beliau seorang muhaddis. Nah, salah satu guru beliau ini, salah satu guru daripada Imam Al-Bukhari, guru juga dari Imam Ahmad ibn Hanbal, guru daripada Imam Muslim. Dan beliau juga seorang mujtahid, punya madhab, namun kemudian madhabnya tidak sampai kepada kita di zaman sekarang. Namun beliau seorang mujtahid di zamannya. Beliau seorang faqih, seorang muhaddis, seorang mufassir, di mana beliau alim luar biasa. Bahkan diceritakan bahwasanya Al-Imam Al-Bukhari itu sendiri menulis daripada kitab Sahih Al-Bukhari itu karena motivasi dari guru beliau ini, yaitu Al-Imam Ishaq ibn Rahawayh. Itu karena Imam Bukhari ketika menghadiri salah satu majelis beliau, menghadiri salah satu majelisnya Al-Imam Ishaq ibn Rahawayh, beliau sedang mendorong murid-muridnya untuk agar mengumpulkan daripada hadis-hadis Nabi SAW yang sahih saja, ya, yang sifatnya mukhtasar, yang sifatnya singkat, ringkas, yaitu untuk mengumpulkan khusus hanya hadis-hadis yang sahih saja. Jadi itulah yang kemudian akhirnya dari dorongan guru beliau Al-Imam Ishaq ibn Rahawayh yang mendorong Al-Imam Bukhari, sehingga akhirnya beliau keliling mengumpulkan daripada hadis-hadis Nabi SAW, dan kemudian beliau rangkum hanya hadis-hadis yang sahih saja. Jadi beliau seorang alim luar biasa. Bahkan Al-Imam Ahmad menjuluki Imam Ishaq ibn Rahuyah ini sebagai Amirul Mukminin fil hadis, yaitu orang yang menjadi rujukan ulama di dalam ilmu hadis. Bagaimana tidak, kita beliau lihat saja murid-murid beliau semua orang besar, Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Ahmad ibn Hanbal, seorang ulama madhab, seorang ulama hadis. Nah, ini menunjukkan akan alimnya beliau, akan dalamnya keilmuan Al-Imam Ishaq ibn Rahuyah rahimahullahu ta'ala rahmatal abrar. Dan beliau salah satu murid daripada Al-Imam Asy-Syafi'i. Beliau mengatakan anna tilka kanat raihatahu bila tibin sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya itu semua yang tadi dikabarkan tentang harumnya Nabi SAW kalau lewat jalan, bahkan kecium daripada harumnya Nabi SAW, orang bisa tahu barusan Nabi SAW melewati jalan tersebut. Dan juga tadi yang Nabi SAW memegang daripada kepala anak kecil, tercium daripada wanginya, semerbaknya luar biasa. Itu semua adalah raihatahu, adalah harumnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bila tibin, tanpa menggunakan minyak wangi sallallahu alaihi wasallam. Fanaktafi bihadzal qadar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.